Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Elizabeth dinobatkan sebagai ratu pada 6 Februari 1952 di saat dunia berubah cepat pasca Perang Dunia Kedua. Bagaimana peran Elizabeth dalam momen penting geopolitik pasca Perang Dunia Kedua hingga meninggal dunia? Kita akan langsung membahasnya dengan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwono. Kita akan ke Profesor Hikmahanto. Selamat malam, Profesor. Selamat malam, Yohana. Ya, Prof, Ratu Elizabeth naik tahta pasca Perang Dunia Kedua. Bagaimana peran Ratu dalam menempatkan Inggris di percaturan dunia yang berubah cepat ini? Ya, memang pada tahun 1952 itu Inggris katakanlah memenangkan Perang Dunia Kedua. Namun demikian monarki sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. Kita tahu bahwa sistem di Inggris sudah berpindah di mana Perdana Menteri, Parlemen, dan kekuasaan yudikatif yang berkuasa. Namun demikian, dengan janji dari Ratu Elizabeth II yang tadi kita juga sudah dengarkan, beliau mengatakan bahwa beliau akan mendedikasikan hidup beliau untuk Inggris dan sistem kerajaannya. Apakah beliau hidup untuk waktu yang jangka pendek ataupun jangka panjang. Nah, di sini saya melihat bahwa komitmen Ratu Elizabeth II itu sangat tinggi terhadap rakyat Inggris dan keluarga kerajaan, anggota kerajaan Inggris. Dan ini kita lihat kalau misalnya Ratu Inggris, di mana Perdana Menteri menghadap berbincang, beliau akan menyampaikan pesan-pesan kepada Perdana Menteri agar Perdana Menteri Inggris bisa melaksanakan apa yang menjadi harapan beliau terhadap rakyatnya. Bahkan kita juga tahu bahwa beliau sangat tegas dan sangat strict terkait dengan ya mungkin skandal-skandal yang ada di kerajaan, sehingga beliau tidak ingin bahwa citra dari monarki Inggris ini tercemar. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya juga melihat bahwa negara-negara persemakmuran, bahkan negara-negara persemakmuran yang masih menganggap bahwa ratu atau raja Inggris sebagai kepala negaranya, itu meskipun mereka mengadakan referendum kepada rakyatnya apakah akan berpisah dari Inggris dan menjadikan republik, mereka tetap mau untuk berada di bawah kerajaan Inggris dan berada di bawah kepala negaranya Ratu Elizabeth. Nah, Dan Prof, ini yang Prof. kita tidak tahu kalau kedepannya seperti apa setelah Raja Charles III nantinya akan memegang tahta. Nah, Prof, itu tadi yang Profesor sampaikan sangat menarik bahwa negara-negara bekas kolonial Inggris itu tetap setia dan bersedia menjadi negara persemakmuran Inggris dengan Raja dan Ratu sebagai kepala persemakmuran. Nah, ini artinya sebegitu berpengaruh peran Ratu Elizabeth. Apa yang menyebabkan mereka akhirnya mau untuk tetap menjadi bagian dari negara persemakmuran Inggris? Saya lihat adalah perhatian Ratu Elizabeth terhadap negara-negara persemakmuran. Beliau mau berkunjung ke berbagai negara persemakmuran jauh-jauh dan kemudian menyapa warga dari negara setempat. Dan beliau juga sangat dihormati oleh masyarakat setempat dan beliau dianggap sebagai kepala negara bagi rakyat tersebut. Jadi saya melihat bahwa sentuhan kemanusiaan beliau terhadap masyarakat, baik itu negara-negara persemakmuran di Afrika, lalu kemudian ada juga di Asia, bahkan di Australia, Kanada, maupun di Selandia Baru. Beliau sangat perhatian, karena mungkin beliau merasa bahwa ini menjadi tuntutan tugas beliau sebagai Ratu Inggris, di mana beliau tidak hanya melihat katakanlah kesejahteraan ataupun kesengsaraan yang dirasakan oleh rakyat Inggris, tetapi juga kesejahteraan dan kesengsaraan yang dirasakan oleh
negara-negara persemakmuran. Oleh karena itu, banyak pihak masih menganggap bahwa mereka akan lebih baik, lebih bangga apabila mereka punya kepala negara Ratu Elizabeth. Demikian. Nah, ini setelah digantikan oleh Raja Charles III sebagai Raja Inggris sekarang, apakah menurut Anda akan ada perubahan konstelasi di antara negara-negara persemakmuran itu? Nah, ini yang kalau saya amati dari berbagai wacana, memang akan ada konstelasi ini. Dan konstelasi ini mengingat Raja Charles III ketika masih menjadi pangeran, beliau sepertinya lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyatnya, negaranya, negara persemakmurannya. Ini bisa dilihat dari bagaimana persepsi publik Inggris, bahkan negara-negara persemakmuran, terhadap Pangeran Charles yang mempunyai kekasih gelap, lalu kemudian membuat Putri Diana menderita, bahkan kemudian sekarang Camilla Parker Bowles yang menjadi kekasih gelapnya menjadi permaisuri. Nah, ini ada penolakan-penolakan seperti itu. Dan saya melihat apabila Raja Charles III merasa bahwa idealnya negara persemakmuran harus tetap dan kerajaan harus tetap terjaga, maka mungkin saja beliau akan menyerahkan kekuasaannya ke Pangeran William, putra beliau, karena Pangeran William akan lebih bisa diterima oleh rakyat Inggris maupun juga rakyat dari negara-negara persemakmuran, sehingga harapannya adalah apa yang menjadi warisan dari Ratu Inggris, Ratu Elizabeth II itu bisa tetap dipertahankan di bawah kepemimpinan Pangeran William. Seperti itu. Baik, terima kasih Profesor Hikmahanto Juwana untuk informasinya dan ulasannya bersama Top News malam ini.